Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Zeti dari kelas 53 dari SMP Negeri 1 Painan. Saya akan menyampaikan materi tentang listrik statis. Listrik statis mempunyai konsep dasar yang berhubungan dengan atom. Atom adalah partikel terkecil yang menyusun sifat dan karakteristik segala sesuatu yang ada di dunia. Atom adalah satu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Atom terdiri atas tiga, yaitu ada elektron, yaitu partikel bermuatan negatif yang berada di kulit atau di luar inti atom. Yang kedua, yaitu proton, partikel bermuatan positif yang berada di dalam inti atom. Yang ketiga, yaitu neutron, partikel tidak bermuatan atau netral yang berada di atom bersama dengan proton. Ada contoh dari berupa foto. Kemudian ada struktur atom, ada inti atom yaitu tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian ada proton. Proton ditemukan oleh Rutherford. Proton adalah partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Dan neutron ditemukan oleh James Chadwick. Neutron adalah partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan. Dan ada elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Nah, jadi elektron berada di kulit daripada atom. Muatan listrik dari suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung benda tersebut. Proton adalah atom positif, sementara elektron adalah atom negatif. Nah, jadi atom itu ada tiga, ada atom netral, atom positif, dan atom negatif. 1. Sebuah benda kelebihan elektron sama dengan kekurangan proton, jadi benda tersebut bermuatan negatif. Yang kedua, sebuah benda kekurangan elektron dan kelebihan proton berarti benda tersebut bermuatan positif. Yang ketiga, sebuah benda jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama, jadi benda tersebut bermuatan netral atau tidak bermuatan. Kemudian ada gerak muatan listrik. Bisa kita lihat di gambar yang warna merah yang pertama itu ada atom yang positif dan positif, yang baris kedua positif dan negatif, dan baris ketiga negatif dan negatif. Muatan yang sejenis akan saling tolak menolak apabila didekatkan. Contohnya pada gambar yang A itu muatan yang positif dengan positif didekatkan maka saling tolak menolak. Sama dengan gambar yang B, yang negatif dengan negatif didekatkan maka akan saling tolak menolak. Berbeda dengan apabila dua muatan yang berbeda jenis didekatkan maka mereka akan saling tarik menarik. Contohnya pada gambar yang di bawah yaitu atom yang positif didekatkan atom yang negatif, mereka akan saling tarik menarik dikarenakan mereka berbeda jenis. Kemudian ada contohnya. Contoh penerapannya yaitu ada benang, kaca, serta sisir plastik. Pada gambar yang pertama, muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik, yaitu terlihat dari kaca yang diikat dengan benang bermuatan positif, kemudian adanya sisir plastik yang bermuatan negatif didekatkan kepada benang, kepada kaca yang bermuatan positif, jadi akan terjadinya tarik menarik karena muatan tidak sejenis didekatkan. Untuk gambar yang B yaitu ada ebonit yang diikat dengan benang, kemudian dia bermuatan negatif, kemudian didekatkan sisir plastik yang bermuatan negatif, maka akan terjadi saling tolak menolak antara benda tersebut karena dua benda tersebut merupakan sejenis. Selanjutnya ada cara membuat benda menjadi bermuatan listrik, yaitu caranya ada tiga. Yang pertama adalah secara konduksi, dapat kita lihat pada gambar contohnya. Kemudian cara konduksi ini adalah dengan cara menempelkan sebuah benda kepada benda yang sudah bermuatan. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut, benda yang berbentuk persegi panjang bermuatan positif, dan benda yang berbentuk bulat atau lingkaran itu bermuatan netral.
karena jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian kedua benda tersebut ditempelkan, maka elektron dari benda yang bulat akan berpindah kepada benda yang persegi panjang. Untuk cara yang kedua yaitu adalah induksi, dengan cara mendekatkan sebuah benda pada benda yang sudah bermuatan. Nah, jadi bedanya konduksi dengan induksi adalah jika konduksi ditempelkan, kalau induksi itu cuma didekatkan saja, tapi tetap elektronnya nanti akan tetap berpindah. Dapat kita lihat contoh-contohnya di gambar tersebut. Untuk cara yang ketiga yaitu adalah menggosok, yaitu setiap benda punya kemampuan melepaskan elektron, namun punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima maupun menangkap elektron. Jadi setiap benda itu tetap akan melepaskan elektronnya karena elektron itu adalah mudah untuk berpindah. Sementara beda dengan proton itu sifatnya cuma menunggu dan tidak akan pernah berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Ada deret triboelektrik atau deret tribolistrik, yaitu suatu daftar yang memuat bahan-bahan dengan kecenderungan terbesar untuk bermuatan positif serta kecenderungan terbesar untuk bermuatan negatif. Ini ada tabelnya. Semakin ke atas itu semakin sukar memberi elektron atau semakin sulit untuk memindahkan dari elektronnya ke benda yang lain. Sementara semakin ke bawah, ada panah ke bawah itu semakin mudah memberikan elektron, maka elektron pada benda tersebut akan mudah dipindahkan ke benda lain. Kemudian ini ada contohnya, yaitu gelas kaca dan kain sutra. Nah, dapat kita lihat kaca. Kaca berada di bawah dari kain sutra. Nah, jadi elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra. Mengapa tidak elektron dari kain sutra yang pindah pada kaca? Dikarenakan kaca berada urutannya di bawah dari sutra, dan semakin ke bawah dari deret atau tabel tersebut merupakan mudah memberikan elektron. Jadi kaca lebih mudah melepaskan elektronnya daripada kain sutra. Jadi elektron dari kaca yang akan berpindah ke kain sutra. Untuk contoh yang kedua yaitu ada kayu dan wol. Kayu berada di bawah wol. Nah, jadi elektron nanti akan berpindah adalah dari benda wol ke kayu, dikarenakan wol lebih mudah memberikan elektronnya atau melepaskan elektronnya daripada kayu, sehingga elektron dari wol akan berpindah ke kayu. Kemudian ada elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Kita juga bisa mengetahui benda yang kita cek tersebut bermuatan positif atau negatif. Ada bagian-bagian dari elektroskop itu ada 3. Dapat kita lihat di sana juga ada gambarnya. Yang pertama adalah kepala elektroskop, terbuat dari logam agar dapat menghantarkan muatan-muatan listrik ke ujung daun emas. Nah, kemudian yang kedua ada daun elektroskop, terbuat dari logam kertas emas yang tipis dan ringan untuk memudahkan daun elektroskop tersebut mengembang jadi jika dimuati muatan listrik. Yang ketiga itu ada karet, agar muatan listrik tidak merambat ke dalam wadah, karena karet ini merupakan sifatnya tidak bisa menghantarkan panas ya, atau isolator. Ada prinsip cara kerja dari elektroskop tadi, yaitu jika sebuah benda bermuatan didekatkan pada bagian kepala elektroskop, muatan yang berlainan jenis dengan muatan benda akan berkumpul di kepala elektroskop. Nah, contohnya di atas didekatkan benda yang bermuatan negatif. Nah, kemudian benda yang bermuatan positif. Nah, jadi benda yang akan berkumpul di kepala elektroskop adalah benda bermuatan negatif, karena tadi benda yang didekatkan adalah positif, jadi benda negatif akan berkumpul di kepala elektroskop karena mereka berlawanan jenis.
Muatan listrik di daun emas berlawanan jenis dengan muatan listrik di kepala elektroskop atau sama dengan jenis muatan listrik benda. Nah, oleh karena itu, kedua helai daun emas tersebut bermuatan sama atau sejenis, keduanya akan tolak menolak. Nah, ini ada contohnya. Untuk gambar yang pertama, itu terjadi gaya tarik-menarik sehingga daun logam menutup. Untuk gambar yang kedua, terjadi gaya tolak-menolak sehingga daun logam membuka. Yang ketiga, yaitu terjadi gaya tolak-menolak sehingga daun logam membuka. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak ini bisa kita lihat pada gambar yang kedua, yaitu adanya gaya tolak-menolak dari dengan benda yang didekatkan kepada knob dengan benda dengan muatan yang berada pada daun logam, sama seperti gambar yang ketiga. Selanjutnya ada contoh dari elektroskop yang dimuati dengan cara induksi pada gambar yang A dan dimuati dengan cara konduksi dengan gambar yang B. Nah, dapat kita lihat perbedaannya. Kalau A dan B itu, kalau A itu cuma didekatkan saja. Nah, kalau yang B itu konduksi ditempelkan kepada bendanya, kepada alatnya ya. Kemudian ada contoh lagi. Elektroskop yang pertama-tama dimuati dapat digunakan untuk menentukan tanda dari suatu muatan yang diberikan. Nah, itu merupakan fungsi dari elektroskop juga, yaitu mengetahui muatan apa yang terkandung pada benda yang didekatkan atau ditempelkan. Jadi kesimpulannya, elektroskop yang telah bermuatan listrik ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan. Apabila benda yang didekatkan kepala elektroskop menyebabkan daun elektroskop lebih mekar, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah sejenis dengan benda yang didekatkan. Apabila benda yang didekatkan menyebabkan daun elektroskop lebih kuncup, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah tidak sejenis dengan benda yang didekatkan. Kemudian pada listrik statis yaitu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Nah, ini ada rumus hukum Coulomb. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Atau bisa juga untuk mengingatnya, kita dapat mengingatnya rumus ini dengan kata kaki kurut tak retak. Untuk keterangannya, F yaitu gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak dalam satunya Newton. Untuk Q itu muatan listrik, satunya Coulomb, dan R adalah jarak antara kedua muatan yang dituliskan kuadrat. Kemudian K itu adalah konstanta. Konstantanya yaitu ditentukan itu 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Nah, beberapa catatan penting tentang persamaan hukum Coulomb adalah sebagai berikut. Hanya berlaku untuk muatan titik, artinya dimensi volume tidak diperhatikan. Yang kedua, nilai konstanta 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat hanya berlaku untuk muatan dalam vakum atau udara. Untuk medium lain, harganya akan berbeda. Yang ketiga, bila Q dan Q aksen bertanda sama, maka F akan bertanda positif. Tanda F positif menunjukkan bahwa kedua muatan tolak menolak. Sebaliknya, tanda negatif menunjukkan gaya yang saling tarik-menarik. Yang keempat, gaya elektrostatik F merupakan besaran vektor, sehingga operasi padanya harus memenuhi ketentuan operasi pada besaran vektor. Artinya, jika terdapat beberapa muatan, maka gaya total yang dialami satu muatan merupakan resultan dari superposisi gaya-gaya oleh muatan-muatan lain. Kemudian ada medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik
yang masih dipengaruhi gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, yang kedua, definisinya, medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar menjauhi untuk muatan positif dan arah masuk atau mendekati untuk muatan negatif. Ini ada contoh gambar dari arah medan listrik dua muatan yang sedang berinteraksi. Untuk gambar yang pertama, itu adalah muatan positif dan negatif, sehingga nampak ada saling keterkaitannya di tengah. Dan yang B, itu muatan positif dan negatif. Negatan positif dan positif, jadi arahnya keluar, karena kalau dia positif arahnya menjauh. Nah, kalau dikarenakan yang A itu gambarnya ada tertaut, dikarenakan mereka ada positif dan negatif, berbeda jenis. Kemudian, medan listrik ini juga mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama, garis gaya medan listrik tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, garis-garis gaya medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam menuju muatan negatif. Nah, jadi tandanya jika kita membaca suatu garis medan listrik, kalau dia arahnya keluar berarti positif, arahnya ke dalam berarti negatif. Yang ketiga, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik rapat menunjukkan medan listrik yang kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik meregang menunjukkan medan listrik yang lemah. Kemudian ada rumus dari medan listrik, yaitu E sama dengan F per Q. Dengan keterangan, E adalah kuat medan listrik, satunya Newton atau Coulomb, atau Newton per Coulomb ya. Yang F yaitu gaya Coulomb, satunya F. Kemudian untuk Q yaitu muatan uji, satunya Coulomb. Ini ada dari kita membahas konsep dasar dari listrik statis tadi, masuk ke hukum Coulomb dan arah medan listrik, kita dapat mendapat definisi dari listrik statis ini, yaitu listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Jadi listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Ini ada berupa sejarah dari listrik statis, yaitu listrik statis ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno, yaitu Thales of Miletus, sekitaran 625 sampai 547 sebelum Masehi. Kala itu, beliau mengambil batu berwarna kuning yang disebut dengan batu ambar. Thales kemudian menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitarnya tertarik dan menempel. Dalam penggosokan tersebut, ternyata Thales telah memberikan muatan listrik ke batu ambar melalui kain wol. Muatan inilah yang menyebabkan bulu ayam yang berada di sekitar batu ambar tertarik dan menempel pada batu ambar tersebut. Inilah kemudian menjadi sejarah awal ditemukannya listrik statis. Ini juga merupakan contoh-contoh dari listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu terjadinya petir ya. Timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis di ionosfer. Loncatan muatan listrik terjadi pada saat muatan listrik bergerak secara bersama-sama. Kejadian ini disebut pengosongan listrik statis. Untuk contoh-contohnya yaitu dapat kita baca ada awan netral, awan dengan muatan terpisah, awan terjadilah sambaran petir. Nah, ini merupakan proses terjadinya jika ada sambaran petir dari awan ke rumah warga. Muatan listrik dapat hilang dengan pengosongan. Pengosongan terjadi apabila tersedia suatu jalan bagi elektron-elektron untuk mengalir dari suatu benda bermuatan ke benda lain. Perpindahan muatan listrik statis dari satu benda ke benda lain disebut penetralan atau pengesangan muatan statis atau pentanahan, karena muatan itu sering dikosongkan dengan cara menyalurkan ke tanah.
Pengosongan muatan statis di udara dapat terjadi sangat besar sehingga menimbulkan suara yang dahsyat yang sering kita sebut dengan guntur. Kemudian ada contoh lagi dari listrik statis, yaitu adanya pembuatan penangkal petir. Penangkal petir ini cara kerjanya yaitu menyediakan suatu jalan aman atau pentanahan agar arus listrik petir mengalir masuk ke dalam tanah, bukan melewati rumah atau bangunan lain. Nah, jadi dia akan menyediakan arus listrik dari petir itu masuk ke dalam tanah, bukan melewati rumah atau bangunan lain, yang ini merupakan meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran akibat petir. Ada contoh-contoh teknologi yang menerapkan listrik statis, dapat kita baca ya, yaitu menghilangkan polusi udara. Polusi udara dapat dihilangkan menggunakan alat yang cara kerjanya didasarkan pada listrik statis, di mana muatan dilepaskan ke partikel yang tercemar di atmosfer. Dengan begitu, partikel-partikel tercemar tersebut dapat ditarik ke piring atau pengumpul muatan anti listrik. Ini cara kerjanya pada asap dari cerobong pabrik ya. Asap yang keluar dari cerobong pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara. Maka dari itu pabrik menggunakan listrik statis untuk menghilangkan polusi yang dihasilkan dari cerobong asap sebelum dilepaskan di atmosfer. Nah, caranya partikel asap diberi muatan listrik, dan ketika melewati kutub dari muatan yang sesuai, partikel-partikel ini akan tertarik ke elektroda dan mencegah partikel asap berbahaya masuk ke atmosfer. Nah, itu ada contoh, ada gambarnya. Kemudian ada teknologi serografi atau teknik fotokopi kering. Serografi merupakan mesin yang menggunakan listrik statis yang digunakan dalam dunia pencetakan. Tinta yang digunakan akan tertarik ke lokasi yang ditentukan yang sudah diisi dengan muatan yang sesuai. Kemudian ada pengecatan mobil. Pada saat cat disemprot, buat butiran halus cat akan memiliki muatan karena bergesekan dengan udara. Permukaan mobil yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan dengan muatan butir-butir cat, agar nantinya terjadinya gaya tarik-menarik dan butiran cat dapat tertarik ke permukaan mobil tersebut. Cara ini sangat efektif diterapkan pada permukaan yang tidak rata, karena butir cat menempel dengan mengikuti medan listrik yang ada. Akibatnya, butir-butir cat akan menutupi semua permukaan mobil yang mungkin tersembunyi dari semprotan cat. Dengan demikian, cara ini dapat menghasilkan hasil pengecatan yang rata dan menjangkau tempat yang tersembunyi. Ada lagi mesin fotokopi. Mesin fotokopi memiliki bagian utama berupa plat fotokonduktif. Plat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruangan yang gelap. Plat konduktif ini baru akan menghantarkan listrik jika dikenai cahaya. Mula-mula, plat fotokonduktif diinduksi dengan cara menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan plat foto itu akan terbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi diberi sinar, pantulan cahaya mengenai plat fotokonduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya, terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan dikopi. Kemudian, tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada plat. Selanjutnya, tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kertas ini dipanaskan agar tinta menempel dengan kuat. Listrik statis ini juga mempunyai bahaya, yaitu dapat diantara lain ada 3. Yang pertama yaitu terjadinya petir atau halilintar ya. Yang kedua itu terjadinya ledakan tangki minyak atau kebakaran. Yang ketiga, resiko sengatan listrik. Mari kita lihat satu-satu. Sering terjadi kebakaran di SPBU akibat kecerobohan manusia. Untuk menghindari hal ini, jangan sekali-kali masuk kembali ke dalam kendaraan Anda saat pengisian bensin sedang berlangsung. Jika Anda memang terpaksa harus masuk kembali ke dalam kendaraan Anda saat bensin dipompa, pastikan Anda keluar, menutup pintu sambil menyentuh logam sebelum Anda menarik nozzle keluar. Dengan cara ini, listrik statis dari tubuh Anda akan dibuang sebelum Anda menarik keluar nozzle. Yang kedua adalah kilatan api. Putaran ban pada saat mobil truk berjalan menghasilkan muatan negatif
yang diperoleh dari gesekan ban dengan jalan. Bagian badan logam mobil yang berdekatan dengan ban menjadi bermuatan positif dengan cara induksi. Hal ini dapat menimbulkan percikan api. Percikan api ini dapat membakar muatan mobil yang mudah terbakar seperti bensin. Untuk menghindari peristiwa tersebut, truk pengangkut bensin atau bahan yang mudah terbakar lainnya dilengkapi dengan sepotong logam di belakang mobil yang menyentuh tanah. Logam ini menghantarkan elektron dari tanah untuk menetralisir muatan positif yang ada di badan logam sebelum terjadi percikan api. Terjadinya ledakan tangki minyak atau kebakaran. Pada saat tangki minyak dalam keadaan kosong akan mengandung banyak uap gas yang sangat rentan terbakar. Uap gas tersebut akan bisa terbakar atau meledak apabila terdapat loncatan bunga api yang ditimbulkan oleh aktivitas listrik statis. Karena itulah, orang yang kerja di dekat tangki perlu mengenakan pakaian khusus yang anti listrik statis. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai dengan listrik statis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you.